Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam baktos kalau baraya siroka wilujeng tepang deui. Alhamdulillah abdi biasa linggih silaturahmi ka sesepuh budaya. Mbah Iman Sengklek. Senior kita. Sehat memang? Sengklek ya. Ah. Masih kena Sengklek. Da di dieu mah eueuh anu sehat, eueuh anu cager. Da keur diajar cager keneh. Kumaha? Alhamdulillah abdi ti tim Siloka misteri Heeh. nya pala silaturahmi lah. Abah Iman. Abdi di sarangan sareng Wa Suryadi. Ieu anjeunna ti Paguron Luhung Pamungkas Di Paguron Luhung Pamungkas. persilatan Mohon. sareng Kidodi ti Lugay Kencana. Lugay Alhamdulillah, Kencana. biasa ngariung di dieu palai ngabahas masalah sakdikna masalah budaya nah bah. Naon sih ari budaya teh sebenarnya gitu. Budaya dalam versi naon ye? Nya versi anu berbau-bau misteri. Oh. Ya, nu kieu misalkan jadi kan asli ciri khas orang Sunda. Ya. Ya biasa nama sok aya remaja. Oh gitu. Hari kitu mah Mang Dem. Tokotkeun suling. Siap. Mari ngopi. Ambeh nyaho ari. Sedikit berbicara masalah kujang. Coba kamu lihat masalah kujang. Kebetulan saya kemarin mengadakan event virtual pencaksilat tradisi internasional di Serangkanya Belanda, diikuti oleh 16 negara. Ada satu poin pertanyaan bagi saya, kenapa kujang kurang familiar? Satu poin kurang familiar di dunia senjata tradisi. Nanti kita tanya sama Kang Iman, kujang ini salah satu senjata atau apa? Karena kalau dari misalnya dari Aceh, Minang itu terkenal dengan karambit ya. Sampai bahkan dimasukin ke game online ada senjata karambit yang mematikan karambit ya. Keris juga terkenal juga karena keris itu katanya bukan orang Sunda, bukan Sunda aja, di Jawa, bahkan di Brunei juga ada keris. Nah, di sini saya berbicara membahas tentang masalah kujang. Kita tanyakan sama ahli senjata pusaka ya, Kang Iman. Kujang ini salah satu senjata atau hanya sebagai hiasan para raja zaman dahulu gitu? Enggak, Kang Iman. Kita berbicara masalah kujang dulu. Sok iklan lah dekat heula. Jadi maksudna teh karenalan yang mbak ieu. Maksud tong nuturkeun ieu ka ditu bisi ke balik kitu teh naon ini ngageblek balik kitu. Kejadian Ya. Pada hese. Aduh. Cicing aja dok siap ih. Namanya di suatu rumah. Kerasan tuh pada sing habreng. Gila iya na teh kala luar iya na. Cicing aja dok dia. Dok siapa mas ya? Ya kumaha teh? Tadi kita bicara tadi. Kujang. Siap, kamera. Terkait sedikit tentang pembahasan masalah kujang ya. Kebetulan kita kemarin sedikit di event internasional pencaksilat, kita berbicara tentang masalah senjata tradisional yang dipakai para pesilat, salah satunya kujang. Di sini saya ada poin penting karena saya orang Sunda. Kenapa kujang ini kurang familiar gitu Kang Iman gitu dibanding kerambit gitu kan. Nah, ini kalau dengar dari dulu katanya kujang ini sebenarnya bukan senjata kayak Iman. Nah, kita nanti tanyakan sama pakarnya ahli pihak
saking pakarnya, lihat semua senjata itu ada. Bahkan trisula, ya trisula ini bentuk trisula jenis tombak ya. Trisula seperti ini yang asli ya, trisula. Di sini juga ada kerambit tuh, kerambit juga ada, karena ini seorang kolektor senjata seni tradisi. Ini juga dari Padang Kerambit. ini. Kuku Nah, macan. Ini kok dibilang apa yang Kuku macan. kuku macan Ya, ya? nama kuku macan. Nah, sama pemakaiannya seperti megang kerambit. Oh, Biasanya ini silatnya silat Sitrala, silat Tuwo, silat tua, silat menang ya. silat Minang. Silat Minang, silat tua. Kebetulan beberapa perguruan dari silat tua juga mengikuti, hampir sekitar 10 perguruan silat tua. Bagus Salam yang silat macan itu yang di hutan ya. Posisinya emang dia jauh dari keramaian, tapi kemarin ikut berpartisipasi, ikut kegiatan di event internasional. Jadi di event kemarin itu PSTI, Federasi Pencakar Silat Tradisi Internasional itu, kita menggali Kang Iman ceritanya. Semua asli yang kita tontonkan bukan olahraganya, lebih ke arah tradisi Kang Iman. Oh gitu ya. Jadi tidak ada namanya harus di maaf ada 2 organisasi ya di silat itu ya, IPSI sama FPSTI ya untuk tradisinya, untuk kelas internasional. Jadi kita lebih mengarah tradisinya, keaslian, khasnya, baik itu senjata ataupun jurus Kang Iman. Oh gitu ya. Jadi alhamdulillah dari total 200 perguruan diikuti hampir 16 negara dengan total 1.700 video. Kita mengeluarkan itu 3.000 sertifikat Kang Iman. Iya. Dari event ini. Mantap. Kita tanya ya semua, kita gali semua sama ahli Sebelum senjata. habis Ya. Bah, iya. Asal ada iya, Bah. Cek urang ge kalaluar buku. Oh iya teh. Mantek kurang di tengah cedok ge. Punten ampun paralun anu ngancing para bot. Salam bakto salam rahayu. Rasanya tadi cicing we. Nah, karena di sini tadi benda-benda di sini bukan benda-benda sembarangan yang dimiliki oleh Kang Iman. Tadi ada kontak batin sama host kita Kang Wijaya ya. Mudah-mudahan Kang Iman dibantu program itu supaya kita hanya berkenalan, bersilaturahmi Kang Iman. Oke, siap. Mang, kujang wijina Mang. Oke, penjelasan untuk Kang Iman terkait masalah kujang Kang Iman. Ya, dulur-dulur dan bala-bala di mana saja berada, saya mah begitu ngerti dengan, kecuali memang ahlinya ya ini teh. Jadi ibaratnya hanya yang diketahui oleh saya saja ya. Nanti takutnya saya disalahkan para budayawan, kan banyak di dunia Sunda, maksudnya di tanah Sunda teh kan banyak ya. Ada Abah Wahyu Kujang anu sok biasa ngadamel kujang udah itu. Ini mah sepengetahuan saya saja gitu. Kujang di Sunda teh ceritana merupakan simbol karena ucap. Ucap Ini ya. Ya, lamun urang geus bisa megang karena ucapan urang, berarti urang teh silakan megang kujang. Sebab lamun urang masih ngawadul, tong waka megang kujang. Mau ngomong nama si kene tapi ternyata nape can waka megang kujang, dina simbolis. Kenapa kujang teh? Tina sabab tina ucap kuku janji. Ai janjina masih belal-belal mah tong kali kujang. Terus anu kadua, ya kan? Kujang itu memang alat. Alat. Jadi ada kalau zaman dulu itu memang ada kujang untuk motong kelapa. Ada kujang untuk bentuknya memang mirip kudi gitu ya. Kudi itu jenis senjata dari Jawa tuh, kayak arit tuh, tapi ini kujang. Ya kan? Ada yang buat nyari. Cuman ada juga yang istilahnya memang buat senjata tombak kan gitu. Jenis-jenis kujang juga tidak hanya jenis satu, tapi banyak sekali jenis-jenisnya. Senjata buat tempur. Senjata buat tempur. Dan misalkan kujang-kujang ini yang setahu saya ya, salah satu kenapa harus ada ini gitu kan. Betul. Ini fungsinya kan kujangnya fungsinya untuk apa? nah, yang setahu saya kalau di sini kan tajam nih. Biasanya ini kan kalau misalkan dalam peperangan umpamakan begini. Nih, misalkan iya pakai gini aja nih. Nah, misalkan si Amang nih ya. Ini kan mau menusuk nih, kan menusuk saya nih. Nah, ini fungsi yang ini untuk jadi untuk ngaitkan karena iya gitu. Jadi untuk yang ini kenapa ada gini? Jadi untuk menahan kalau ada tumbak yang biasanya tahan gini. Nah, ini fungsinya yang ini untuk menyabit ke yang lain seperti itu. Nah, adapun yang ini kalau kujang kan ada yang 3, ada yang 5.
kalau yang 5 status setahu saya mungkin ini lebih ke simbol apa gitu, sebuah mungkin keyakinan atau berhubungan dengan keagamaan atau keyakinan intinya ya. Kalau 5 mungkin ini mah sudah eranya Raden Kian Santang yang itu saya lukis, kebetulan di situ saya lukis itu. Nah kalau yang 3 mungkin masih berbau Jawa, Hindu sama Buddha atau bagaimana ininya begitu. Jadi salah satunya ini untuk menangkis yang ini. Nah, adapun bagian-bagiannya mungkin ya tanya ke bawah yang di sana yang tiga paham. silat mah. Jadi ini kan untuk kugiran gitu sarua. Jadi sama dengan kerambit kan. Kalau kerambit kenapa dia harus Ini ciri khas Padang kalau yang ini. Padang Nah, barangnya. kalau yang ini kan Padang nih biasanya ini kan terinspirasi dari harimau, kuku harimau. Jadi karena yang paling ini dia bisa masuk ke kiri dan ke kanan gitu kan. Nah, kalau yang ini gitu. Cara pegangnya. Kalau cara pegangnya mah seperti ini. Kalau begini kan jadinya nanti begini kan enggak kan? Jadi pegangnya yang biar buat karena dia memang permainannya adalah di putaran. Seperti itu. Ya samalah setiap perguruan sama lah intinya untuk menggerakkan ini pasti cuman bedanya mungkin dari seninya seperti itu kan. Nah, baik lagi ke Kujang jadi ada simbol yang ibaratnya ini pegangan raja, ininya mungkin emas, pegangan kaum-kaum di bawahnya ada gitu. Cuman ini adalah salah satu ciri khas yang harus kita bangga karena ini merupakan ciri khas yang unik gitu kan. Aceh punya rencong, terus yang lain punya badik, Jawa Barat punya kujang. Jadi ini adalah alat dulur-dulur ya. Jadi kita tidak menyembah ini. Ini kan kalau misalkan kita jaga, kita bersihkan, awet, bagus masih. Tapi kalau kita tinggalkan saja, alatnya karatan seperti itu. Jadi kita bukan harus mengagungkan ini, tidak. Kita harus menjaga warisan leluhur. Ini adalah budaya Sunda dan juga Nusantara seperti itu. Jadi diminyakan tuh supaya tidak karat. Tidak karatan, bukan yang lain-lain. Ya, ini nama gitu. Oke, terima kasih Pak Iman. Terus setahu saya nih Kang Iman ya, saya pernah dilihat di salah satu gambar atau salah satu buku bentuk kujang itu ya seperti bayi 9 bulan bentuk lengkungannya. Ada maksudnya gitu kan. Ada nama-namanya jenis kujang, betul ya Kang Iman ya? Bayi 9 bulan kan itu melengkung kayak angka 9 gitu kan. Ya mungkin karakteristik sama dengan akar kujang ini. Nah, untuk kujang sendiri mah ada intinya yang lebih paham daripada saya. Untuk masalah ini adalah sebuah simbol-simbol tertentu memang ada. Cuman memang kujang itu kan berbagai macam jenis ya. Kujang di Cirebon beda. Jenis dan kegunaannya mungkin. Nah, jadi bentuknya kayak kujang naga, mungkin kayak ini kujang bangkong kan, terus kujang apa pokoknya dia setiap daerah itu berbeda-beda. Yang maksudnya kan Cirebon seperti ini. Berarti yang ini ciri khas Sunda yang model begini. Nah, ini mah ciri khas. Ini mah zaman sekarang ya. Oh, zaman sekarang. Kalau ciri-ciri khas masih bentuknya seperti inilah gitu kan. Coba yang asli. Nah, yang seperti ini. Ini juga mungkin sudah ini daerah mana ini seperti itu tuh. Nah, ini kan ini ada lubang, ini berarti sudah era kesini gitu. Sama kayak keris ini juga ada kayak model apa sih yang ini tuh apa sih namanya yang nempel di sini? Nah, kayak pamor gitu. Oh, pamornya. Nah, ya pamor gitu. Sama kujang juga ada pamornya. Cuman ini mah hanya sebagian yang saya ketahui saja. Selanjutnya mungkin ada yang lebih paham karena Kokolot mungkin yang lebih paham dengan istilah kujang. Karena saya takut salah nyebutnya karena setahu saya saja ini seperti itu. Jadi kalau misalkan salah mohon dimaafkan seperti itu. Itu. Jadi terima kasih Kang Iman. jadi gini, Mang Uu, kita sebagai generasi penerus nih. Amin. Saya harap anjen-anjen teh kudu daek ngaruat ieu peninggalan Kokolot, ulah dijorkeun bae. Ibaratna teh ieu Baraya Kudu Siroka dirawat. pagelaran budaya kurang koreh. Dirawat tapi iya. Iya. Dirawat nah. Jadi sanes diminyakan di panjang apa? Tujuannya ngarawat supaya tidak keharatan. Karatan. Iya. Jadi memang ya itu tadi ini ada sebuah sebuah filosofinya. Jadi tergantung di daerah mana itu berbeda-beda ini seperti itu. Mungkin Kang Suryadi ada yang dirasakan ya maaf ya, suatu barang kadang ada yang penunggunya atau apanya gitu. Ada nggak secara Keren yang ini apa
rasa aura-aura dari barang-barang yang dimiliki Mbak Iman? Ya, tunggu kalau menurut saya, mohon maaf Pak ya, semuanya juga ya. Semua yang namanya apa namanya barang ataupun semua yang ada di alam semesta ini, kalau menurut ilmu pengetahuan saya yang saya tahu ya, semua juga mempunyai energi. Mempunyai energi, Mempunyai energi, semua juga itu. Entah itu jangankan barang, perkataan kita itu punya energi. Pemikiran kita itu juga punya energi. Misalkan seperti ini, intinya kalau di dunia barat tuh ada yang disebut the law of attraction ya. The law of attraction itu sistem tarik menarik gitu kan. Apa yang kita pikirkan itu yang akan terjadi gitu. Nah, di setiap itu apa yang ada di sini ini mengandung energi jelas, apalagi ini namanya juga pusaka gitu ya, besi gitu. Saya merasakan di sini energi luar biasa besar sekali. Luar biasa sekali. Besar sekali. Apalagi energi di sini istilahnya apa ya? Apa namanya? Tempat Iya, tempatnya gitu. tempatnya di Tempat berkumpul energi ya seperti ini ya. Dari Iya. pertama datang misalnya juga kukuring kakang Kang Nah, Suryadi ini betul. kukuring kakang gitu. Betul. Dari awal dari bawah juga saya melihat justru saya mohon maaf Pak Iman ya, saya melihat di sini itu seperti kerajaan gitu. Oh gitu. Seperti kerajaan ya. Seperti kerajaan ada dua sosok yang besar di depan itu yang apa namanya? Nggak tahu itu benteng, penjaga atau apa, saya kurang paham. Ada menjomu gede. Oh, jadi mengulik cerita zaman baheula yang saya kaji. Jadi di sini teh baheula tempat istirahatnya pasukan kerajaan Mataram di sini. Iya, ya pasukan bawa kayak Di Ame sini gitu. itu maka disebut kampung kerajaan gitu kan. Nah, kebetulan di sekitar sini masih banyak sekali peninggalan pekakas ibaratnya gitu yang tertinggal intinya begitu. Kemarin aja kan dapat 11 saya itu kali gitu kan. Adapun yang sosok itu hanya sebagian yang Kepala saya sudah pernah bening kepala. itu hanya sebagian yang tertengok, padahal mah sabruk-sabrukan ya. Berarti banyak yang dirasakan sama Suryadi. Iya, jelas. Itu banyak yang dirasakan dan energinya juga luar biasa ya. Sangat besar sekali, ya, terutama ya salah satu pusaka yang ada di sini. Coba Mang itu tempat pajajaran kan dia kan Mang? Nah ini semuanya demi si Loka ya, dikeluarin semua sama Kang Iman. Celuritna nusok maihan jelmat ya tadi kan.